Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi untuk membahas soal yang kemarin yang kita tampilkan. Kita mulai ketika ada soal seperti ini, maka pertama kali kita lihat dari soalnya ini ternyata ada beban merata. Ini ada beban merata besarnya 2 ton per meter panjang, maka kita pusatkan supaya bisa dengan mudah menggunakan rumus yang ada. Nah, dari sini kita lihat ini panjangnya 5, terus besarnya 2, berarti 2 kali 5 menjadi 10. Dan jaraknya di tengah, karena ini 5, berarti dari sini sampai sini 2, berarti dari sini, dari tumpuan ke sini adalah 2,5. Maka dengan begitu kita cari, misalkan sini titik A, sini titik B, nah, ini misalkan ini titik C, dan terusnya, terserah kalian yang mau ngasih titik-titik mana. Maka dengan cepat RA, ternyata yang 10 ini ada di antara 2 tumpuan, hingga kita langsung gambarkan, cari reaksinya. Ini 3 tambah 1 tambah 2, berarti sini 6. Nah, 6 sininya adalah 10. Nah, 10 ini dikali 10, jarak dari sini sampai sini. Karena ini 6 dikurangi setengah, berarti ini 5,5. Oke. Kemudian beban yang 10 ditambah 10, jaraknya dari sini ke sini, dari 2. Karena ini jauh, nah, jaraknya beban ini ke sini adalah jauh, maka dikurangi 3 kali 3 per 6 ditambah, nah ini karena ini pas di tumpuan, maka ditambah 5. Nah, ini karena 5 ini langsung diterima langsung semuanya oleh RA, maka hasilnya seperti ini. Ini 55 tambah 10, tambah 20, 55 ditambah 20 dikurangi 9 per 6 ditambah 5, sama dengan ini 75 dikurangi 9, 66 dibagi 6, sama dengan 11 tambah 5 sama dengan 16. Kemudian RB nya ini, RA nya adalah 16. RB nya kita sama, berarti ini 10, 6 ditambah 10, ini ditambah 3 kali ini 6 plus 3. Ini di sini 5,5 supaya 6, berarti ini kali setengah. Ini 2 supaya jadi 6, kalikan 4, hingga hasilnya ini 10 sama dengan 5. 5 ditambah 40 ditambah ini 9 kali 3, 27 per 6, hingga 72 dibagi 6 sama dengan 12. Sehingga kontrolnya RA tambah RB sama dengan 10 ditambah 10 tambah 3, berarti ini sama dengan 23. Ini 16 tambah 12 tambah 5, ini jadi sama dengan 28. Ini 16 RA nya ditambah 12 sama dengan oke. Sehingga tanpa kita ragu dan pasti, sehingga sini 16 yang RB nya adalah 12. Sehingga secara langsung kita sudah tahu reaksinya. Sebenarnya gambarnya bisa dengan mudah digambar. Gambar bidang D nya kita ikut.
bukti tanpa merubah dari sini 0 sampai sini sampai 2 ini berarti 2 kali Q-nya 4, berarti kita turun 4. Jadi dari sini ini 4 ini. Nah, 4. Kemudian karena ini 16 reaksinya, kita langsungkan ke atas. 16 berarti ini ada sisa berapa? 16 berarti ada 12. Sehingga ini turun 5. Nah, di sini 5, tinggal 7 ini. Berarti ini tinggal 7. Sehingga yang dipakai 7 ini. Nah, kemudian ini 2 kali 3, 6. Berarti ini 7, kita ini tinggal 1. Kita lurus. Nah, ini turun 10, berarti ini tinggal 9 ini. Ini 9, ini 1. Kemudian kita lanjut ke RD. Naik, ini 9, ini berarti ada 3 ini. Ini 3. Ini lurus, ini 3. Sehingga cara ngasihnya ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif. Ini bidang D-nya. Jadi dengan cepat kita bisa menggambarkan bidang D-nya. Nah, kemudian kalau bidang M-nya juga sama. Kita lihat ini di titik ini yang terakhir ini, kita pandang kalau sebelah kanan berarti tidak ada apa-apa, berarti sini 0. Kemudian yang sini karena ini arahnya ke bawah berarti dia negatif. Negatif misalkan seperti ini. Nah, ini. Negatif sebesar 3 kali 3. Nah, ini 3 kali 3 sama dengan 9. Ini momennya 9. Kalau kita mau nyari di sini sama, kita pandang sebelah kanan juga bisa. Jadi MC sama dengan min 3 kali, ini panjangnya berapa ini 2, ini 3, berarti kali 5. Terus RA nya plus karena ke atas, kemudian kali 2, sehingga hasilnya berapa ini? Min 15 plus 24, berarti sama dengan 9 ini, positif. Ini karena positif kita lihat ini. Nah, kita ke sini positif. Ini negatif ini. Sebesar 9 ini. Nah, ini kemudian kalian bisa cari lagi di sini. Ini 0 karena kita lihat sebelah kiri kosong. Ini bisa dicari ini. Momennya berapa? Ini ada 2, jaraknya 2, ini 2, 4. 4 kali 1. Berarti 4 sini. Hasilnya negatif juga. Nah, ini 4 ini. 4. Nah, di sini cari juga. Nah, ini negatif. Kita biar sama dengan sebelah kanan, kita gambarkan yang negatif ke. Nah, ini 4. Tandanya negatif. Nah, ini. Nah, tinggal kita ya. Karena di sini merata, maka ini gambarnya melengkung ini. Melengkung dan ini melengkung. Melengkung sampai sini baru linear. Hingga hasilnya seperti ini. Ini bidang umumnya. Ini bidang umumnya, ini 4 negatif, ini adalah positif, dan ini hasilnya adalah 9. Jadi sama dengan 9 ini. Sehingga ini bidang M-nya. Jadi kata kuncinya, jadi kalau memang hitung bidang D, kalau yang pangkal ini itu hitungan sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Kalau yang ujungnya ini hasil hitungan sebelah kanan. Kalau D, jadi D itu satu titik, itu boleh sama, boleh tidak. Tapi kalau momen mau mandang sebelah kanan, mau mandang sebelah kiri, hasilnya harus sama. Mau kiri, nah seperti ini harus 9. Ini dari kanan, dari kiri bisa harus 9. Bisa dibuktikan. Misalkan dari sini bisa dibuktikan harus sama dengan 9. Sehingga kalau tidak sama berarti salah. Ini bedanya antara bidang D dan
M. Sehingga kita harus tahu, contoh misalkan ini hasil hitungan sebelah kanan, ujungnya ini kita lihat yang kanan kosong, benar ini sama dengan 0. Jadi kalau yang sebelah kiri hasilnya adalah 3. Nah sama, berarti kalau kiri kita cek, berarti ini kalau ke atas 16 RA, ini ke bawah dikurangi 5 dikurangi 10 kurangi 10 ditambah 12 sama dengan ini, sama ini berarti 28. Ini 25 dikurangi 25 sama dengan 3, berarti oke, ini 3. Jika cara ngeceknya seperti itu supaya kita tahu bahwa kalau D itu satu titik itu bisa sama bisa enggak. Jadi yang penting kalian udah tahu bahwa pangkal ini itu ada hasil hitungan sebelah kiri. Kalau yang ujungnya hasil hitungan sebelah kanan. Kalau mumin mau sebelah kiri mau sebelah kanan itu harus sama. Makanya kalau cari mumin, carilah yang kira-kira bebannya yang mudah. Seperti di sini, mumin di sini kalau dari kiri banyak, ini ada yang 10, ada 5, ada 10. Maka kalau yang dari kanan tinggal 3 kali jaraknya, min 9 ketemu, lebih mudah. Oke, saya kira gitu. Ini untuk membahas soal yang kemarin saya tampilkan, sehingga ini bisa bidang mumin dan bidang D. Kemudian kata kunci dari cara penggambaran itu tergantung bebannya. Misalkan ini D, ini M. Nah, kemudian kalau bebannya terpusat, ini bidang D-nya mesti konstan, bidang muminnya linier. Nah, kalau bebannya merata, nah ininya D-nya linier. Nah, ini kita lihat ini linier, ini bidang D-nya. Kemudian ininya parabol atau pangkat 2, persamaan pangkat 2, berarti parabol melengkung. Jadi ciri-cirinya cara menggambar secara garis besar itu adalah ini, tergantung bebannya. Kalau bebannya terpusat dia konstan di bidang D-nya, kalau bidang muminnya adalah linier. Kemudian ini linier D-nya dan ini parabol. Sehingga kalian lebih mudah dengan hanya mencari reaksi saja itu sudah bisa digambar dengan pasti dan benar itu, karena sudah bisa dicarinya dan digambarkan langsung. Jangan merubah soal. Kalau ini arahnya ke bawah seperti ini, arahnya ke bawah bebannya, berarti kita gambarkan miring ke bawah. Ini kenapa miring? Karena bebannya merata. Miring apa sama dengan linier. Ini merata dan bebannya, gambar bidang D-nya adalah linier. Kalau bidang muminnya parabol, ini parabol. Ini semua parabol. Hingga hasilnya seperti ini. Hingga bisa dilanjutkan, dipahami lebih lanjut. Kemudian kalau kita masuk pada soal yang lain, misalkan seperti terjepit, karena ini jarang. Nah, seperti ini tergantung bebannya. Kalau bebannya seperti ini, nah ini misalkan ini 10, ininya 3 ton per meter panjang, ini panjangnya misalkan ini 2, terus ini 1, ini 2. Maka dengan mudah kita cari reaksinya. Nah, reaksinya ini kalau hanya kita 0. Kalau RA-nya, ini RA-nya sama dengan 10 ditambah 3 kali 2. Ini 3 kali 2 sama dengan 16. Kemudian MA-nya, nah ini MA, ini pertama kali harus dicari reaksinya, karena ini ada 3 jepit ini, hingga sama dengan min ini, karena arahnya ke bawah. 10 kali 2 ya, dikurangi lagi, ini kurung 6 kali ini 3 tambah 1 berarti 4.
sehingga hasilnya adalah ini min 20 sama min 24, berarti 44 ton meter. Sehingga momennya seperti ini. Sehingga kalau digambarkan bidang D nya bisa dengan mudah ini RA nya 16. Ini 16. Nah ini lurus karena konstan, ini turun 10, berarti ini tinggal 6 ini. Nah ini lurus ini, nah sebesar 6 ini, berarti ini berapa ini? Nah, sama dengan linier, sehingga ini 6 juga. Ini bidang D nya. Kalau bidang M nya bisa di sini momen, misalkan sini A, sini B, sini C, ini D, maka MD sama dengan 0, MC sama dengan 3 kali 2 kali 1, berarti min 6 kali 1 sama dengan min 6 ton meter. Kemudian B nya MB sama dengan berapa? Ini min 6 kali jaraknya, ini 1 berarti kali 2, berarti sama dengan min 12. Sehingga kalau digambar kita dapatkan sini 0. Nah ini karena merata dia melengkung. Nah ini negatif, kemudian sini negatif juga 12. Nah lurus, dan ini, nah ini 12, ini 6, sehingga ini negatif semua. Berarti M nya bisa digambar dengan mudah. Sehingga mengerjakan seperti ini tuh sebenarnya tidak sampai 10 menit kalau kita tahu konsepnya. Makanya konsep pertama itu kita kalau termasuk struktur statis tertentu, saya ingatkan kembali bahwa reaksi anon ini itu kalau jepit ada 3, horizontal, vertikal, dan momen. Kemudian perjanjiannya ini gambar kalau ada bidang, kalau dia beban merata, dia bidang D nya itu linier, bidang momennya melengkung, ini melengkung, nah ini linier ya, sehingga nah seperti ini linier, ini bidang D nya ini melengkung, sehingga dengan mudah kita gambarkan, kita tidak butuh waktu yang lama. Sehingga seperti misal kita strukturnya kita seperti ini, nah gini, sebenarnya bagian yang ini sama dengan yang ini, terjepit sebelah, ini juga begitu sama, ini yang terjepit yang sebelah kiri, yang ini terjepit sebelah kanan. Kalau kalian bisa kesininya pun juga bisa. Nah dari semua ini bisa digabung, nanti kalau dia panjang banget bisa dibuat seperti struktur menjadi struktur Gerber, sehingga kalian bisa menggambarkannya dengan mudahnya, sehingga semua itu sudah tidak terganggu lagi kepada mana searah jarum jam, mana yang tidak searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kita sudah menggunakan rumus yang diingat, ini yang terpenting, reaksi RA itu sama dengan ini apa? P kali B per L. Ini selalu dipakai ini ya. Tapi dengan catatan bebannya ini merata, maka dipusatkan dulu supaya bisa menggunakan rumus ini. Karena rumus ini hanya P itu artinya apa? Beban terpusat. Sehingga kalau dia bebannya merata harus dipusatkan dulu supaya menggunakan rumus ini. Jadi berapapun rumusnya dan kita tidak akan lupa, walaupun posisinya kita dalam waktu ujian atau ujian akhir dan lain sebagainya, itu hanya permainan di bebannya. Kalau modal strukturnya saya kira tetap yang modal seperti ini dan modal seperti ini, jadi tidak berubah sama sekali, sehingga kalian bisa mengembangkan sendiri dengan contoh-contoh yang lain.